Tapi sebenarnya bukan repot ya, asal kita mau berusaha untuk memenuhi memang segala kebutuhan yang memang harus penuhi gitu. Eee, jadi kalau yang saya tangkap itu kita buru-buru aja kirim katalog, Prof. Lewat Bu Sari Handini ini gitu kan kayaknya kita sudah siap itu katalog dari VIB siap, Alfamart siap gitu kan, kita kirimkan Bu Sari biar orderannya langsung ngalir. Ya mungkin sebentar, Ibu. Boleh, silakan Prof. Terima kasih Ibu Sari, informasinya juga ini saya terima kasih banget nih kepada Pak Duta Besar Pak Chandra. Sebenarnya kita berpikir hanya Eropa Barat, Eropa Timur, sekarang ditambah Eropa Tengah nih dengan ada kehadiran Ibu Sari ini. Artinya benar-benar Eropa bisa nanti Insya Allah nih Indonesia dan bahkan mungkin Kota Bekasi secara khususnya bisa merambah pasar UMKM di daerah Eropa Barat, Eropa Timur, bahkan Eropa Tengah ya. Dan mungkin akan saya sampaikan dulu Pak supaya ada gambaran untuk Bapak Ibu sekalian tentang UMKM di Kota Bekasi. Kami itu memiliki ada 13 klaster Pak, seperti contoh ada fashion, ada kulit, ada makanan dan minuman, ada yang juga handicraft dan lain, dan itu ada sebanyak 13 termasuk dengan perkebunan dan pertanian. Dan kami ada terdaftar itu hampir 5.226 UMKM Pak yang saat ini kami bina. Dan alhamdulillah di sini ada juga kami sudah lakukan secara klaster. Kami punya juga ada tadi dikatakan oleh Ibu Siti Aisyah itu ada Alfamart itu salah satu adalah komunitas UMKM kami yang dibina oleh Telkom yang berhubungan dengan pengembangan pengembangan produk daripada UMKM ini yang dibina oleh Telkom untuk pembuatan namanya digital marketing Pak dengan pasar digital. Itu bekerjasama dengan BUMN, jadi nanti BUMN akan membelanjakan langsung produk kami melalui marketplace ini. Dan yang tadi ada juga disebutkan dengan vape itu adalah salah satu yang kami bentuk juga bahwa UMKM ini sudah berkonsentrasi untuk ekspor. Ini yang salah satu program kami adalah begini Pak, yang kami mencari informasi sebanyak-banyaknya dan seluas-luasnya. Kami dengan kerendahan hati Pak, Bapak Chandra telah bersedia malam ini. Terima kasih banyak Pak Chandra dan Ibu Sari. Mungkin nanti kami akan hubungin nanti melalui apakah nanti email atau melalui koneksi lain sehingga kami bisa dengan kebanggaan hati kami bersama-sama nih Pak bisa merambah pasar di Eropa Pak. Insya Allah Pak, mudah-mudahan kita. Ya, silakan Ibu Siti Aisyah. Ya, baik. Di sini ada beberapa pertanyaan yang sudah diajukan. Kita langsung ke sesi pertanyaan ya, Prof ya. Maaf Siti Aisyah, ini ada dari teman kita dari luar kota nih Pak Abid Darda mungkin. Iya, ini betul. Mau bicara langsung ke Pak Chandra ini dari kalau saya dari Kalimantan nih Pak ya. Iya betul dari sudah nggak sabar. Silakan Pak Ya Abid. dari tadi saya halo, kayaknya udah nggak sabar gitu. Selamat malam. Selamat malam. Bapak Dubes ya? Subhanallah. Pak, saya ini anak muda dari Samarinda Kaltim. Iya. Juga buat ibu yang dari Eropa tadi, Bulgaria, saya nggak ngerti Pak. Karena saya juga nggak pernah lihat negaranya. Uangnya aja nggak pernah lihat Pak. Jujur Pak. Jadi saya ini pemuda dari Samarinda, Kalimantan Timur Pak. Saya mau tanya apa sih barang yang dibutuhkan di Eropa Timur Pak. Jadi saya itu bisa ekspor ke sana Pak. Dan lagi kan modal saya ini cuman berusaha jujur aja sih Pak yang saya punya. Selebihnya saya nggak punya apa-apa. Biar saya jadi broker nanti di Samarinda, yang penting saya berdiri di antara sejarah ekspor pemuda Kalimantan Timur Samarinda Pak. Sebentar lagi IKN di Samarinda perencanaannya. Kalau saya tidak maju, mau tidak mau, bisa tidak bisa, mampu tidak mampu, kami akan mengalami yang namanya transformasi besar-besaran Pak di daerah kami. Jadi kalau saya sebagai anak muda tidak maju, wah kasihan Pak, saya sebagai putra daerah. Jadi saya mohon buat Bapak ada link kayak saya lihat tadi ada minyak sawit. Di sawit nih Kalimantan Timur banyak sawit tuh Pak. Ada sawitnya, ada cangkang, ada kernel gitu Pak. Kemudian ada rotan Pak. Nah di Kalimantan juga punya rotan Pak. Nah itu yang saya
ambil. Nah kemudian untuk Bulgaria tadi juga, di Bulgaria Bu, kalau ada sarung Samarinda namanya Bu, itu tenun asli Samarinda. Nah itu kalau bisa diekspor lebih bagus kan, katanya barang-barang Indonesia tuh bisa jadi brand di sana. Jadi langsung anak-anak muda yang menangani kan, dengan begitu ya mudah-mudahan saya berdiri di antara sejarah lah, kayak presiden-presiden juga Pak. Itu aja. Ya. Saya Makasih. mohon maaf Baik. ya, mungkin saya terlalu semangat. Buat bapak-bapak host, buat Bapak Dubes, sukses sehat selalu Pak ya, buat Bapak Amin. dan Amin. keluarga dan semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Ramadan. Minal aidin wal faizin. Nanti misalnya kita tidak bisa berhubungan lagi Idul Fitri, saya duluan mohon maaf lahir batin Pak ya. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bicara saya sama Pak Dubes ini. Subhanallah. Ya Allah. Ternyata Mimpi bukan apa? saya aja yang nggak percaya, kayak mimpi Pak Chandra ya. Ini sebentar dong, saya boleh nggak ini sama Pak Chandra lagi mau foto saya? Saya mau foto di sini. Sekali aja Pak. Saya screenshot dulu Pak ya. Nanti ada fotonya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bentar Pak, belum Pak. Belum Pak, jangan diganti dulu Pak. Ya Bapak kok diganti sih? Pak Chandra belum Pak. Foto Pak. Bismillah. Aduh, susahnya handphonenya. Oh sudah, sip. Alhamdulillah. Makasih Pak ya. Terima Itu kasih aja Pak pertanyaan saya Pak. ya, Mas Abid Darda. Dan Iya Pak, Samarinda Kalimantan Timur saya Pak. Jauh-jauh dari Eropa ke Samarinda ya. Terima kasih. Alhamdulillah ya. Terima kasih Kak. Silakan Ibu Siti Aisyah, pertanyaan. Ya, dari tadi itu saya pengen nunggu-nunggu ini apa yang mau Pak Abid sampaikan gitu. Sepertinya dari awal itu gitu kan. Tapi ternyata memang luar biasa gitu ya. Monggo silakan, monggo. Saya dari Jawa Pak, jadi kebiasaan bahasa Jawa. Ya silakan Pak Chandra, mungkin dari Pak Abid tadi. Ya, terima kasih Bung Abid ya di Kalimantan. Nah, saya kira pertanyaannya sudah terjawab ya. Nanti ada link yang telah juga di-share oleh Ibu Sari Handini tadi ya. Kemudian juga Pak Tri sudah memberikan, silakan diklik. Tapi sebagai pimpinan di sini saya kira kita perlu bersinergi ya, terus berkomunikasi. Yang penting itu adalah kita bisa memberikan informasi secara digital mengingat masih wabah saat ini, dan informasi selanjutnya bisa nanti diperoleh ya dari ITPC Ibu Sari Handini dan juga Pak Tri Aryadi. Tetapi saya ingin menggarisbawahi 1 menit saja, saya kira ini semangatnya tadi terus dipupuk ya, karena yang penting itu adalah kita punya tujuan yang besar untuk meningkatkan ekspor kita. Ekspor kita itu masih kalah dengan negara-negara tetangga yang lain. Oleh karena itu memang mungkin berkisar 200 miliar dolar per tahun. Sementara negara lain sudah 450 sampai ada yang 300-450 miliar ya. Jadi negara sebesar ini seharusnya bisa lebih baik lagi asal kita mengerjakan homework kita, pekerjaan rumah kita. Ya, nanti informasi detailnya tadi sudah disampaikan oleh Bu Sari dan juga oleh Pak Tri. Follow up pertanyaan-pertanyaan lanjutan silakan disampaikan dan kita bisa membantu seperti yang tadi saya sampaikan. Terima kasih ya Bung Abid. Siap Pak. Alhamdulillah, terima kasih. Subhanallah. Bicara juga. Baik, terima kasih Pak Chandra, Mas Abid. Kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya ya. Untuk yang pertama yaitu dari Ibu Ratna Saraswati dari Bali. Pertanyaannya ditujukan ke Bapak Raka Mas Duki. Mas Raka, bagaimana untuk menjadi reseller? Jadi kalau mau jadi reseller dari Biaji Rengginang itu caranya gimana gitu Mas Raka? Silahkan. Suaranya mungkin agak... Masyarakat coba Niki dekatin. Ya, halo? Ya. Sebenarnya untuk jadi reseller produk Biaji itu simple sih, nggak ada
nggak ada persyaratannya. Persulit si calon reseller itu cukup membeli produk PIG dengan minimal order yang telah ditentukan. Untuk reseller sendiri itu sebenarnya cukup dengan membeli 1 karton aja, Bu. Kita bisa menjual produk PIG lagi. Kita kasih dengan harga reseller. Nah, untuk harganya sendiri kan PIG Jenang ini di pasaran dijual dengan di angka 13.000 sampai 15.000 per bungkus. Nah, untuk reseller sendiri itu dijual per karton, saya menjual per karton itu dengan harga 190.000 dengan isi 20 piece dalam satu karton. Jadi bisa dikalkulasikan sekitar 7.900-an per satu piece-nya dalam satu karton. Jadi cukup dengan membeli produk dia dengan minimal satu karton. Untuk kontaknya mungkin bisa langsung kontak di Instagram Via Jenang atau di Facebooknya atau bisa kontak ke saya share WA saya di chat. Ya, mungkin Maaf Mas Raka, boleh nanti ditulis di chat gitu ya, IG-nya apa, nomor handphonenya berapa gitu. Jadi yang di luaran sana, yang Bapak Ibu semua, karena suaranya agak terputus-putus, jadi bisa langsung dicatat. Kayaknya habis ini pasti banyak yang akan nge-WA Mas Raka dan follow IG-nya itu. Karena sangat menjanjikan sekali ya, dengan harga yang kalau satu karton cuma 7.000, kita bisa jual 12.000, keuntungannya hampir 50%. Wah, saya mau itu jadi resellernya Mas Raka. Baik, kita lanjut untuk pertanyaan selanjutnya. Nanti jangan lupa ditulis nomor WA-nya ya Mas Raka ya. Iya, boleh. Untuk pertanyaan selanjutnya dari Ibu Dini Indriani. Pertanyaannya ditujukan kepada Bapak Tri Aryadi. Untuk pertanyaannya, bagaimana prospek dengan frozen food, makanan olahan daging kelinci atau ikan dan ayam? Apa sertifikat yang dibutuhkan di 2 negara Eropa Tenggara dan Eropa Barat? Bapak Tri, iya. Terima kasih atas pertanyaannya. Untuk potensi yang saat ini yang kita kejar dan kita kembangkan adalah ikan dalam kemasan kaleng. Kenapa ini penting? Karena demand-nya stabil. Ini terkait dengan kepercayaan dari penduduk Serbia terutama dan Montenegro, di mana mereka mayoritas adalah ortodoks. Jadi di saat-saat tertentu mereka hanya diperbolehkan sesuai dengan kepercayaan mereka untuk memakan ikan. Seperti puasanya kita Ramadan Islam, tapi dia puasanya tidak boleh makan daging, susu, telur, tapi hanya boleh makan ikan. Ini merupakan sebuah potensi yang besar bagi Indonesia, khususnya untuk produk ikan yang kita coba terus tingkatkan ke sini. Untuk yang lain-lainnya, saya belum dapat data yang pasti mengenai besaran potensinya. Namun demikian, mengenai sertifikasi memang tiap negara, seperti Bu Sari bilang, tentu ada persyaratan-persyaratan impor. Karena khusus untuk makanan memang agak lebih khusus, lebih detail dibandingkan produk-produk seperti furniture dan lain-lain. Karena ini terkait dengan food security atau keamanan pangan. Jadi ada beberapa instansi di negara setempat yang bertanggung jawab untuk keamanan pangan barang impor. Detailnya sebenarnya kita bisa cek ke website website KBRI Beograd. Itu saya sudah sampaikan dokumen-dokumennya. Salah satu beberapa hal yang penting adalah sertifikasi pertama dari Indonesia juga, negara pengirim, dan kemudian juga dites dan disetujui oleh laboratorium dari negara di Serbia dan Montenegro. Yang tadi juga disebutkan oleh Mbak Sari, juga memang untuk makanan karena dijual kepada konsumen langsung, itu membutuhkan label dalam bahasa setempat. Ini yang merupakan tantangan bagi produk-produk ekspor Indonesia. Bahasa di sini bahasa yang berbeda dengan bahasa-bahasa tidak pakai bahasanya juga tidak menggunakan bahasa Latin, walaupun sudah ada peraturan kita di Serbia ini boleh menggunakan bahasa Latin,
Sebenarnya bahasanya adalah Sirilik. Hurufnya itu kalau Bapak Ibu pernah tahu Sirilik kayak gimana bisa dicek di Google Sirilik. Nah, seperti itu. Jadi yang kayak N itu tulisan kayak N tuh dibacanya P misalnya kayak gitu-gitulah. Jadi memang ada tanda sendiri. Oleh sebab itu khusus untuk makanan memang saat ini yang paling banyak bergerak ada memang industri besar karena mereka sendiri punya permodalan yang cukup baik ya untuk mengekspor ke sini. Cuman kalau kita lihat tadi Pak siapa yang semangatnya dari Samarinda itu, kalau semua pengusaha Indonesia semangatnya kayak begitu, waduh, saya selesai tugas saya di sini, nggak usah nyari-nyari, udah selesai ya. Cuman itu semangat itu yang saya appreciate ya. Kadang-kadang saya share aja sedikit curcol ya kalau boleh. Kadang saya dapat order atau dapat permintaan, saya susah nyari suppliernya gitu untuk yang gede-gede ya. Tapi kalau semangatnya semua itu seperti itu, pengusaha Indonesia yakin kita pemulihan ekonomi pasca pandemi itu akan lebih cepat. Untuk sementara itu kalau kurang nanti bisa kita diskusikan. Baik, terima kasih Pak Tri. Jadi pangsa pasar di sana itu yang sangat terbuka lebar itu ikan ya, olahan ikan yang di dalam kaleng gitu. Betul. Kalau boleh, ini memang target yang diberikan oleh Pak Dubes ke saya adalah kita berperang dengan negara-negara ASEAN sebenarnya, berperang dalam artian berkompetisi, yaitu negara-negara seperti Vietnam, Thailand. Ya, Pak Tri, jadi kemarin katanya kan Bapak kemarin pusing kalau ada dapat orderan ya. Jadi nanti next kalau ada orderan langsung info ke kami aja, Pak. Jadi kami siap menampung. Oh, iya. Sebenarnya untuk yang menengah, industri menengah, saya dapat orderan. Saya share aja langsung ya, kalau boleh izin Pak Dubes. Boleh, silakan Pak. Itu Mbak Yanti udah nggak sabar itu Pak. Sop noodle itu ada bahan baku sabun yang saat ini saya juga bersama dengan Mbak Sari di TPC. Saya sering WhatsApp, nanya-nanya kayak gini, tapi memang belum belum dapat ketemu suppliernya. Bahan baku sabun, ini ada importer dari. Terus kemudian ada keinginan untuk sedotan sustainable dari bambu ya, itu untuk UMKM saya pikir itu lebih cocok ke UMKM. Dan juga terakhir adalah ada kayu izin sebentar saya lihat balsa lightwood. Saya itu biasa dipakai untuk salah satunya untuk produk-produk ikan ya. Untuk pancingan. Jadi itu balsa lightwood itu juga dicari. Yang saat ini yang saya sedang cari ya untuk produk-produk yang UMKM yang dua produk itu. Jadi tentu saja nanti kalau bisa kita share, kita informasikan, promosi ke market setempat tentu akan kita promosikan. Kedepannya dengan zaman pandemi ini tentu saya mencoba merubah, kami di KBRI mencoba merubah promosi yang tidak lagi beroffline, kita beronline. Jadi kita menggunakan influencer setempat karena itu cost efektif. Dengan dana mungkin berapa ribu euro, kita bisa dapat audiens mungkin ratusan ribu atau jutaan mungkin. Makanya itu lebih efektif menurut saya. Walaupun tentu pameran-pameran yang offline itu akan sangat bermanfaat karena tak kenal barang maka kadang-kadang tak sayang. Jadi tetap produk itu perlu kita juga ada sampelnya. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Pak Tri. Untuk pertanyaan ketiga masih ke Pak Tri lagi. Pak, sebentar Ibu. Oh, ya. Ini ada dua yang membuat pertanyaan langsung, mau nanya langsung. Oh, boleh. Dengan Ibu Dewi Ekasari dan Ibu Meta. Mungkin silakan Ibu Dewi sudah menunggu dari tadi. Sebelum ke Pak Tri lagi ya, sebentar ya. Boleh. Silakan kita beri kesempatan Bu Dewi. Ibu Dewi dulu, Ibu Dewi baru kemudian Ibu Meta ya. Masih di mute, Bu. Di mute, Bu. Ya, silakan. Ya, sudah. Selamat malam Mbak Siti dan Profesor Beni. Selamat malam kepada Bapak Duta Besar dan para narasumber yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya Dewi Ekasari dari CSA Logistik yang selama ini membantu menjadi partnernya Ibu Nora Simare-Mare dan beberapa UMKM yang sudah melakukan ekspor secara komersial
ke 9 negara. Nah, ini ada 2 pertanyaan untuk Bapak Tri. Yang pertama, tadi saya mendengar mengenai potensi pariwisata di Serbia dan Montenegro. Apakah di sana tentunya karena daerah wisata banyak juga dunia hiburannya. Apakah di sana ada potensi untuk masuk satu industri dari UMKM mengenai bulu mata palsu, di mana ada salah satu UMKM itu yang memiliki produk yang sudah di-branding oleh Max Factor dan digunakan oleh beberapa artis Hollywood, siap untuk masuk, nanti mohon pencerahan dari Pak Tri. Kemudian yang kedua mengenai potensi ikan yang sudah punya kemungkinan besar bisa masuk ke sana, apakah di dalam pengiriman ekspor ini kadang masih sering dilupakan mengenai manajemen shipping, di mana setiap UMKM semestinya mengetahui mengenai dokumen, kemudian impor permit, dan import spesial di negara tujuan yang tentunya akan dibantu oleh ITPC, ADAC, dan juga kedutaan dan juga diaspora. Nah, untuk ekspor ikan, apakah diperlukan izin permit tertentu dari negara Eropa Timur seperti Eropa Barat, misalnya harus ada EU approval number, sementara EU approval number itu hanya diberikan untuk 179 perusahaan di Indonesia, yang tentunya untuk UMKM mendapatkan izin tersebut tidak mudah, karena itu harusnya sudah perusahaan yang established. Itu pertanyaan saya kepada Pak Tri. Kemudian pertanyaan kedua, saya kepada Ibu Sari Handini sebagai ITPC. Pertama, UMKM tentunya kalau menggunakan impor permit itu belum siap, maka apakah ITPC di Hungaria itu bersedia menjadi consignee address untuk menerima sampel-sampel UMKM yang bersedia mengirimkan untuk promosi? Kemudian yang kedua mengenai kopi, sebenarnya dari awal saya ingin bertanya, tapi Ibu sudah menjelaskan, ada beberapa specialty kopi di Indonesia yang walaupun UMKM itu sudah mempunyai IT untuk kopi, di mana produknya sudah layak untuk ekspor, untuk klaster grade 1 siap ekspor, dan sudah bekerja mengirimkan sampel ke Los Angeles, kemudian Meksiko, Belanda, Paris, dan itu sangat mendapat respon dengan baik oleh pasar. Nah, saya tahu UMKM ini bersedia mengirimkan sampelnya. Apakah Ibu Sari Handini sebagai ITPC bersedia menerima sebagai consignee address? Tentunya juga ada beberapa anggotanya Pak Beni di sini. Tadi saya baca ada kopi Kintamani yang itu juga banyak diinginkan di dunia, Pak, karena kopi kita itu memang luar biasa ya. Jadi itu pertanyaan saya. Ada 2 pertanyaan untuk Ibu Sari dan 2 pertanyaan untuk Pak Tri. Terima kasih, Profesor Beni. Semoga bermanfaat untuk semuanya dan saya menunggu jawabannya. Monggo. Baik, terima kasih Bu Dewi. Pertanyaannya, wah langsung 4 ya. Waktu kita tinggal 15 menit lagi. Sementara ini masih banyak banget yang harus dijawab gitu ya. Langsung ke Ibu Meta aja supaya. Boleh, lanjut. Nanti biar sekaligus dirangkum gitu ya, Prof ya. Monggo, monggo. Silakan Bu Meta. Pertanyaannya jangan panjang-panjang Bu ya. Ya, selamat malam Pak Dubes Chandra dan Pak Tri juga Ibu ITPC tadi. Sekalian sebenarnya untuk semuanya, sebab saya lihat gini, kadang-kadang kalau misalnya hanya kirim-kirim sampel itu kurang efektif, karena yang waktu itu kita kirim ke New Zealand, ke KBRI pun tidak ada follow up. Menurut saya yang dilakukan KBRI Tanzania itu lebih
lebih tepat sasaran. Jadi yang dia lakukan adalah begini, kita semua kirim company profile dan legalitas perusahaan kami, terus kami diminta membuat business presentation singkat yang mereka record, dan mereka kirim itu ke pengusaha-pengusaha di Tanzania, dan hanya kalau mereka pengusaha sana tertarik sama produk kita, baru kita diminta kirim sampel gitu loh Pak. Jadi ini menurut saya lebih tepat Pak, dan saya mohon juga bantuan pada para Bapak Dubes dan ke semua narasumber ini untuk membantu kami juga fasilitasi untuk konsolidasi pengiriman barang. Walaupun misalnya konsolidasi barangnya itu nanti akan dibagi, biaya kirimnya nggak apa-apa, tapi kan kalau kita sendiri-sendiri lebih mahal. Tapi kalau misalnya Bapak fasilitasi, misalnya kirim ke satu forwarder, dan dibagi untuk 20 UKM, itu kan lebih ringan biayanya. Itu aja sih Pak, thank you. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Meta. Mungkin dari Pak Tri, Bu Sari, dan Pak Chandra. Ya, saya kira Ya. nanti Pak Tri bisa tambahkan ya, Ibu Sari juga dari sisi regulasinya. Tapi secara umum memang betul di tengah pandemi ini kita perlu tampil contoh-contohnya dan kontak details. Memang ada kombinasi antara yang kita jual itu perlu memang yang dibutuhkan di negara di sini, bukan sebaliknya, karena nanti tidak ada pembeli. Seperti tadi kopi ya, saya kira mungkin pada waktunya nanti Pak Tri dan Bu Sari saya kira akan bisa berkomunikasi lanjutan setelah webinar ini. Kita memang perlu mencari ahli-ahli kopi kita untuk datang ke Serbia, Montenegro atau ke tempat lain untuk melihat betul kopi-kopi yang diminati oleh warga di sini, dan nanti kita cari padanannya, kira-kira mana yang paling dekat ini, rasanya yang hampir sama gitu dengan kopi yang diminati di Serbia, misalnya di Hungary atau di tempat lain, sehingga dengan demikian memastikan ada permintaan pasar yang sesuai dengan selera di tempat di sini. Silakan Pak Tri, tadi ada pertanyaan Bu Dewi dan juga saran dari Bu Meta untuk ditanggapi. Nanti Bu Sari, silakan. Ya, terima kasih Bu Dewi atas pertanyaannya. Mungkin saya merespon dulu mengenai Blue Mata. Memang Pak, berdasarkan data yang saya dapat dari kantor statistik Serbia, memang pasar Blue Mata tidak besar ya. Tahun 2020 impor Serbia untuk bulu mata gabungan dengan produk-produk yang sejenis dari bulu manusia itu bulu asli ya, menurut saya, mohon maaf, itu hanya 129.000, sedangkan dolar, dan sedangkan untuk dari bahan lainnya 380.000 dolar Amerika Serikat. Mungkin kecilnya pasar ini memang terkait dari jumlah populasi ya, tentu saja, karena ini bukan sebuah konsumsi yang terus-menerus dan tiap hari digunakan, jadi memang menurut saya wajar pasarnya sedikit. Mengenai ikan, mengenai EU approval number, ya jelas memang dibutuhkan, walaupun Serbia saat ini belum menjadi anggota EU dan dalam proses, namun dalam proses menjadi anggota EU, Serbia terus melakukan adaptasi dengan peraturan-peraturan EU yang ada, khususnya untuk produk-produk seperti ikan. Jadi tentu akan dibutuhkan ya Ibu mengenai hal itu. Tadi juga sedikit, kalau boleh saya copy tadi sedikit Pak Dubes, saya juga memberikan komentar bahwa Serbia ini sebuah tantangan tersendiri bagi kami di sini, karena Serbia seperti negara-negara Eropa lainnya adalah peminum kopi. Kalau teh di sini malah dianggap orang sakit minum teh, jadi minum kopi. Jadi kalau saya bertemu dengan pejabat setempat, saya minta teh, saya diketawain, kamu sakit, jadi di sini kopi. Jadi impor Serbia itu tahun 2020 untuk kopi sebenarnya 55,3 juta dolar Amerika Serikat. Kita harus bedakan dua jenis industri kopi, yaitu yang tadi kita lihat ada fresh coffee dan juga untuk
saset atau instan ya. Dua-duanya sangat penting, dua-duanya punya apa namanya nature bisnis yang masing-masing berbeda. Fresh Coffee tentu yang tadi Pak Bu Dewi bilang bahwa banyak produk-produk Indonesia yang diminati, yang khusus ya, itu memang ada, tapi tentu seperti itu yang Fresh Coffee mungkin nilai atau nominalnya tidak terlalu besar, beda dengan industri ya. Oleh karena itu kami KBRI Belgrade tidak hanya mencari pasar kopi fresh, tapi juga pasar industri yang merupakan juga punya peluang besar. Pesaing kita di Asia salah satunya adalah Vietnam, dan di sini mayoritas juga dari Brazil, Amerika Latin, dan juga dari Afrika. Tentu akan sebuah tantangan yang besar, tapi dengan kerjasama dari pelaku usaha di Indonesia tentu akan kita bisa tingkatkan. Dari Bu Meta, saya setuju Bu, memang promosi online dan tetap dibutuhkan, company profile dibutuhkan. Yang tadi saya sebutkan memang tetap kalau memang ada permintaan, tentu kita butuh sampel. Saya setuju sekali dan saya siap juga dari KBRI untuk mendukung dana teman-teman di Indonesia untuk mempromosikan barang-barang. Terima kasih untuk sekian. Untuk sebentar demikian dulu. Baik. Terima kasih. Dari Bu Sari ada yang mau ditambahkan? Mungkin biar mencakup poin-poin yang di tangan saya ini sebenarnya mirip-mirip pertanyaannya gitu ya. Jadi biar sekaligus gitu Bapak Ibu semua bisa merangkum biar tidak terulang-ulang gitu. Monggo silahkan Ibu Sari. Ya, untuk Bu Dewi, kami siap banget Bu untuk jadi tempat pengiriman sampel. Kebetulan kami ada program nanti untuk kopi ya khususnya karena memang kami baru dari importir kopi. Beliau ini adalah juri barista champion Bu di Eropa. Jadi beliau punya banyak sekali referensi kopi dari Amerika Latin, tapi beliau nggak punya kopi Indonesia gitu Bu. Jadi beliau minta khusus untuk kami kirim sampel specialty coffee maupun robusta Indonesia untuk beliau bikin itu. Beliau bilang tuh sekitar 300 gram bisa dibikin 3 sampai 5 profil kopi gitu ya. Karena beliau benar-benar jagoan kopi nih Bu ya. Jadi emang mesti dimanfaatkan dan kebetulan bulan Juni nanti kami ada pengiriman sampel untuk kopi Bu. Jadi buat Bu Dewi atau mungkin teman-teman yang memang punya usaha di bidang kopi, mohon nanti bisa dikirimkan ke Kementerian Perdagangan. Nanti tolong dicatat aja emailnya ITPC, nanti bisa di email ke kami kirimkan alamatnya. Dan tentunya tadi yang paling penting adalah ceritanya ya Bu ya. Jadi mungkin disertai juga informasi kopi itu kayak density-nya, kepadatannya, altitude-nya, dan lain-lain. Itu penting soalnya buat mereka jualannya pakai keterangan itu gitu Bu. Jadi monggo banget gitu ya kalau mau dikirimkan dari Bu Dewi atau sampel apapun kalau mau dikirimkan lewat ITPC Budapest itu sangat amat terbuka gitu ya, karena sejujurnya kalau kami terutama untuk makanan minuman gitu, kalau misalnya untuk furniture, untuk barang-barang objek-objek yang bisa dilihat katalognya aja sih sebetulnya cukup dengan product specification dan juga dengan price list gitu untuk perbandingannya. Tapi kalau untuk makanan minuman memang biasanya sih akan lebih mendorong atau memotivasi importir untuk beli kalau ada sampelnya gitu ya. Kayak kemarin kami kedatangan importir, sebetulnya beliau ini importir desiccated coconut gitu. Tapi waktu itu kami kebetulan punya, dia bilang sama kami, mau dong kalau misalnya ada fruit chips atau cassava chips gitu ya. Nah kebetulan di kami ada kusuka gitu, sampelnya kusuka gitu ya. Nah itu pas kami sajikan dia langsung mau gitu. Ini enak nih kusuka nih, langsung tertarik gitu. Jadi memang kalau makanan minuman ini nggak bisa bohong, harus di-taste gitu, harus ada sampelnya, nggak bisa cuma pakai foto, katalog, price list gitu ya. Jadi justru mungkin yang tadinya nggak tertarik, jadi justru tertarik gitu ya kalau ada sampelnya. Jadi monggo banget buat teman-teman UMKM juga kalau misalnya yang mau kirim sampel ke ITPC Budapest, kami juga bisa fasilitasi nanti pengiriman di bulan Juni. Dan untuk idenya dari Bu Meta, sebetulnya memang
kami dalam melakukan promosi itu melakukan all channel gitu ya. Jadi menyajikan katalog, ikut pameran, bisnis matching, itu semua kami lakukan, Bu. Jadi memang all channel, semua cara kami lakukan supaya gimana penetrasi pasar itu benar-benar maksimal gitu ya. Jadi memang mungkin sampel setelah ada setelah ada ketertarikan dari importir baru bisa dikirim sampel, itu bisa juga, tapi tadi itu ternyata kalau kita tawarkan juga sampelnya itu justru juga bisa mendorong importir untuk lebih ada motivasi untuk coba orang minuman gitu ya, lebih bisa dites dan kemudian mungkin bisa langsung order gitu ya. Jadi memang strategi itu kebetulan memang kami dari pusat itu all channel kami lakukan semuanya supaya tadi itu untuk mengoptimalkan penetrasi pasar. Gitu ya mungkin untuk Bapak Ibu. Kalau misalnya ada inquiries atau butuh informasi lebih lanjut, silahkan di email ke kami. Insya Allah teman-teman di ITPC itu fast respon, jadi pasti kami balas meskipun mungkin nunggu seminggu 2 minggu karena memang kegiatan kami setiap hari ya alhamdulillah ada importir, kami juga kunjungan ke importir, jadi mudah-mudahan kami bisa lebih memfasilitasi Bapak Ibu untuk go ekspor. Izin saya sedikit mengenai kopi, kalau boleh. Tadi saya menambahkan kondisi saat ini Indonesia memang masih kalah jauh untuk ekspor kopi ke Serbia dan Montenegro, malah banyak mereka mendapatkan kopi itu dari Belanda dan dari Jerman. Jadi terakhir saya belum lama ini ketemu salah satu pemilik chain kopi terbesar di Serbia ya, yang mencari specialty kopi Indonesia. Yang karena memang tadi yang Bu Sari bilang bahwa kita tidak punya sampel apapun, ya kami akan mencoba. Tapi memang saat ini kondisinya tidak pernah langsung kopi itu. Ini yang kami terus perjuangkan. Mungkin dengan aktivisi nanti juga kita terus berjuang untuk memberikan peluang bagi eksportir kopi Indonesia. Baik, terima kasih Bu Sari, Pak Tri. Berarti peluang yang ditunggu-tunggu saat ini itu kopi ya Pak Tri ya. Ada tambahan dari Ibu Nora, yaitu akan lebih tepat lagi kalau kita buka toko khusus UMKM di Belanda sebagai senternya. Karena kalau pemerintah tidak bisa berbisnis namun tetap membantu kita untuk promosi. Artinya kita harus saling bersinergi antara swasta dan pemerintah. Ini pertanyaan tadi yang ditujukan ke Bu Nora ya. Sepertinya Bu Nora juga ada yang mau disampaikan. Ya, Bu Nora boleh silahkan. Terima kasih Ibu Siti. Saya hanya menyampaikan sedikit. Saya tertarik juga tadi yang dibilang sama Pak Tri ya, sama Pak tadi saya yang dari aktivisi. Saya katakannya sebenarnya kalau itu di Eropa itu memang sangat luar biasa. Boleh dimatiin dulu. Oke. Boleh sementara begini, kalau kopi Indonesia itu sebenarnya sudah sangat terkenal banget di Eropa ya, khususnya Belanda. Nah, namun kelemahan kita adalah kita sudah puas dengan mengekspor kopi yang kopi bin saja. Nah, jadi maksud saya begini. Nah, mudah-mudahan nanti ke depannya Indonesia juga kan banyak orang maintenance-nya, orang ahli mesin. Coba dong orang Indonesia ciptakan mesin kopi seperti yang dilakukan oleh Eropa lainnya. Mereka nggak punya pohon kopi loh, tapi mereka bisa terkenal dengan kopinya. Gara-gara apa? Dapat sedikit rahasianya. Mereka itu hanya menjagokan di mesinnya saja. Jadi mereka buat mesinnya, kemudian mereka mereka kasih mesinnya ini sama orang atau restoran, terus mereka bilang, oke lah, kalau kamu mau saya kasih mesinnya pinjem dengan catatan kamu harus beli kopi dari saya. Ini salah satu triknya. Itu untuk khusus kopi ya. Mudah-mudahan Indonesia nanti bisa memikirkan itu, khususnya teman-teman dari UMKM. Nah yang kedua, untuk produk-produk UMKM ini, saya sangat tertarik sekali. Dari dulu saya sudah minta ke teman-teman juga, dan teman-teman diaspora di sini juga mendukung kalau kita membentuk toko ataupun
store Indonesia khusus UMKM. Nah, yang pastinya nanti, dan kita sudah menghadap kepada ke Dubes di sini dan juga atas perdagangannya, pada intinya sangat mendukung. Hanya di sini kita perlu diketahui, pemerintah tidak mempunyai dana untuk membuka toko tersebut karena pemerintah tidak ada ataupun tidak diizinkan untuk berbisnis, namun pemerintah itu hanya diizinkan untuk mempromosi. Ya, dan saya mau mengajak teman-teman UMKM kalau bisa, ayo dong saling merangkul, kita buka toko aja di sini, ya. Nanti kita siap bersinergi dengan Tropic of Merah, siap membantu, dan pemerintah, aku yakin pasti pemerintah juga siap membantu dalam hal pengiriman. Nah, satu seperti saya juga pernah diskusi dengan teman-teman importer dari Thailand. Saya penasaran kenapa sih produk Thailand sangat diterima banget di Indonesia, di Belanda daripada produk Indonesia, sementara produk Indonesia juga tidak kalah bagusnya. Dan yang lebih sadisnya lagi, produk Indonesia lari dulu ke Thailand, baru ke Belanda. Nah, setelah saya mendapatkan rahasianya, ternyata Thailand itu juga membantu, rajanya itu membantu untuk transportasi ataupun logistiknya produknya ke diasporanya yang ada di sini. Nah, mereka buka toko di sini. Nah, kenapa Thailand bisa, kenapa kita tidak bisa? Nah, artinya mudah-mudahan nanti ke depannya antara pemerintah dan swasta bisa saling bersinergi. Itu yang saya sarankan sih buat teman-teman UMKM, tetap semangat. Ayo kita buka toko di sini. Nanti kita punya tim di Indonesia, sudah ada Bu Dewi di sana ya untuk membantu kurasi ya. Beliau pasti siap membantu karena kita juga sudah membawa beberapa dan sudah ada beberapa teman-teman yang siap untuk membuka toko di sini. Hanya memang perlu diketahui ini kita untuk masalah biaya swadaya. Itu loh. Artinya, ini adalah toko kita sendiri. Tropic of Merah hanya bersedia untuk menjadi tim pelaksananya. Jadi kalau kita menunggu buyer atau yang lain, belum tentu melirik produk kita, apalagi produk baru. Nah, inilah caranya kita untuk mempromosikan produk kita. Ini menurut saya sih, karena teman-teman diaspora pun setuju. Karena apa? Kalau mereka sudah merasakan, nah ini goal kita adalah bukan hanya bukan direct ke user saja, bukan hanya ke customer langsung, tapi juga ke B2B sebenarnya. Jadi kita bikin senternya di sini. Itu sih menurut saya yang lebih di samping daripada marketing online, itu pasti penambahannya maksud saya. Jadi orang lebih tertarik sudah diraih. Nah, seperti di APTC tadi juga kan produknya ada di sana, begitu mereka makan, mereka langsung tertarik. Nah, itu sih yang akan saya minta kepada teman-teman, kalau tertarik boleh nanti langsung kita share bagaimana sistem dan caranya. Dan jangan takut teman-teman, saya tidak akan minta uang dari teman-teman ya. Ini adalah milik bersama. Itu saja sih, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Nora, luar biasa. Jadi tidak perlu takut untuk suplai barang gitu ya, bahwa Bu Nora siap membantu teman-teman UMKM di sana. Terus ada satu pertanyaan lagi, tapi mau bagi teman-teman yang udah hadir di acara webinar ini, jangan lupa untuk isi absensi yang sudah ada di chat gitu ya. Nanti dan akan ada maaf. Ini ada satu pertanyaan lagi dari Mbak Yanti Modelo. Sebentar, mana tadi ya? Yang kita ketahui persyaratan untuk bisa masuk Belanda sangat susah. Untuk kami UMKM apa bisa dipermudah gitu. Kebetulan Mbak Yanti ini membantu para UMKM yang siap ekspor, jadi dikoordinir melalui VIP gitu. Mungkin dengan kalau misalkan bisa dipermudah, berarti apa ya, sangat terbantu gitu kami dari VIP gitu, dari teman-teman VIP bisa langsung berhubungan dengan Ibu Nora mungkin ya. Boleh, nanti kita akan bantu ya. Baik, terima kasih. Bagaimana Prof? Apakah? Ya, terima kasih Ibu. Saya karena waktu sudah lewat ya, biasanya kami melakukan ini hanya cukup 2 jam karena kita berharap dengan 2 jam itu dengan kepadatan waktu kita lebih konsentrasi. Kami ucapkan terima kasih kepada para peserta dan kami mohon maaf kalau ada pertanyaan yang belum dibaca. Kami berharap mungkin bisa nanti langsung chatting kepada atau langsung hubungi kepada para narasumber.
Dan kami atas nama pemerintah Kota Bekasi mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dubes, Bapak Chandra ya, yang hari ini siap bersedia dan menjadi narasumber dan memberikan luar biasa Pak informasinya, yang membuat teman-teman makin semangat nih. Artinya akan melakukan ekspansi pasar. Kepada Pak Tri dari bagian ekonomi, kami ucapkan terima kasih. Kepada Ibu Sari dari TPC Beograd, terima kasih ya atas waktu dan penjelasannya, dan Ibu Nora dari sahabat saya yang di Belanda nih. Terima kasih. Dan kami berharap nanti ini bisa kami akan sampaikan kepada teman-teman UMKM baik di Kota Bekasi dan juga ada di Bali dan tempat yang lain yang merupakan jaring kita. Mungkin akan buka Indonesian Store Bu di Bali Bu, sehingga kita punya display produk-produk ya, seperti dikatakan oleh Pak Tri, mungkin kopi yang bervariatif bisa dari Belanda langsung ke Beograd, dari Belanda bisa ke Serbia mungkin langsung nanti. Jadi pasar bisa lebih singkat ya, kita buat solusinya. Terima kasih kepada Ibu Meli, yang kita berharap nanti Ibu Meli makin naik kelas ya, bisa ekspor dan produknya dengan makin meluas ke seluruh dunia Bu ya. Dan terima kasih kepada Bank Masyarakat nih yang sudah menginternasionalkan rengginang dari Indonesia untuk dunia. Jadi nanti bisa orang Serbia makan rengginang ini masyarakat dibantu Chandra nih. Ya, jadi bingung ini kok ada beras kok menjadi kerupuk gitu ya. Menjadi chip ya. Ya. Dan kami berterima kasih dan akhirnya kami sampaikan semua sukses kepada UMKM. Kita berharap UMKM Indonesia bisa go internasional dan naik kelas. Dan kami berterima kasih juga kepada seluruh para peserta yang dari daerah, bahkan dari pemerintah daerah lain ya. Kami lihat ada dari Kalimantan, bahkan ini ada dari Bali Pak, teman kami dari Bali, bahkan ada dari Pekanbaru, dan ini satu kesempatan emas yang kita dapatkan dari pembekalan dari Pak Chandra dari Beograd. Ini suatu negara yang mungkin kita bingung kok apa itu Beograd ya, tapi sekarang kita tahu ternyata di Serbia. Ya, karena kalau kita lihat hanya sebuah film dulu Pak ya, Serbia Pak ya. Iya. Faktual nanti, misalnya kita semua yang ada di sini bisa ke Serbia nih. Bisa, karena visanya bebas visa 30 hari Pak. Oh 30 hari ya? Oh bebas visa Pak ya? Ya 30 hari. Ini khusus untuk UMKM Bekasi sudah dibuat 30 hari bebas visa. Alhamdulillah. Ini ada nanti di sini ada Ibu Ratna nih, salah satu tokoh pariwisata Bali nih Pak. Iya, Nanti akan coba nanti kita bikin tour Serbia from Indonesia. Iya, menarik. Iya. Nanti kita mampir ke Belanda dengan ketemu Bu Nora. Lembah-lembah, pegunungan semuanya menarik, pasti suka Bapak Ibu sekalian. Ya, terima kasih Pak ya. Oke, ya mungkin Ibu Siti Aisyah ada lagi mau disampaikan? Sebelum kita akhiri acara webinar malam ini, kita foto dulu ya Prof ya. Kita foto dulu buat kenang-kenangan. Kapan lagi kita bisa ngobrol dengan Pak Chandra, Pak Tri, Bu Sari. Semua Pak Sri. Yang ditutup bisa dibuka dulu. Mas Duduk, silakan foto Mas Duduk. Ya siap Prof. Ya. Sebentar, Baik. anu cari cahaya saya cari cahaya. Mas Abid lagi cari cahaya. Sama Rinda ada cahaya yang terhilang ya. Ya, cahayanya Baik, kurang, mari Pak, Mas nanti Dudung, muka kita saya. foto bareng ya. Kita hitung 1, 2, 3. Ya. Oke. Ya, slide kedua. Ya. Yang masih ditutup boleh dibuka. Silakan. 1, 2, 3. Ya. Ya, slide ketiga. Boleh dibuka, Bunda. 1, 2, 3. Baik, terima kasih Pak Chandra, Bu Tri, Bu Sari, Bu Nora, Bu Meli. Aduh Bu, maaf Bu ya. Raka. Ini tilam saya kelihatan pos fotonya. Kami, ya baik, tidak apa-apa Pak Abid, dimaafkan. Jadi saya pribadi, saya Siti Aisyah, mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah-salah kata, jika ada apa yang saya sampaikan ada yang kurang berkenan, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam Selamat malam, sukses semuanya. Salam. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Terima Terima kasih Pak Dubes, terima kasih. Terima kasih Pak Pak Dubes. kasih Dubes. semuanya, Bisa Pak Dubes, Mbak Terima Mbak Nora. Ben, Ya, terima Mbak kasih Aisyah. Bu Sari. Terima kasih Nora. semuanya. Semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Adi. Sukses, sehat selalu. Meli. Keluarga. Yang dari Pekanbaru, terima kasih. Dari Batam. Bikin live ya Bapak Ibu Yang sekalian. dari Batam, salam ya. Kita orang Batam juga nih. Pak Tri, Assalamualaikum Orang Pak Batam Tri. hijrah ke Belanda. Semuanya. Ya, terima kasih semuanya. Selamat malam. Kasih, Saya selamat tutup Pak malam. ya. Saya izin tutup ya. Oke. Mari Pak. Baik, izin live, Pak. Terima kasih. Ya. Sehat dan sukses Dulu selalu. sudah ya.